Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Jaka Purnama Biasa dipanggil Jaka. dan rekan saya. Dan saya Salmaini Fauzi. Panggil aja Ama. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang model dan organisasi kurikulum. dari mata kuliah kurikulum dan pembelajaran yang dibimbing oleh Bapak Dr. Muhammad Andriana Ghaffar, MMPD. Yang pertama, pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini, kami membahas tentang pentingnya model dan organisasi kurikulum dalam dunia pendidikan. Tujuannya, supaya kita bisa paham kenapa kurikulum perlu disusun dengan model tertentu dan diatur secara sistematis. Manfaatnya, dari seni mahasiswa bisa dapat pemahaman dasar tentang bagaimana cara menyusun kurikulum yang terarah dan efektif. Yang kedua, model kurikulum. Selanjutnya, di bagian model kurikulum, kami menjelaskan berbagai model yang bisa digunakan untuk mengembangkan kurikulum. Di sini juga dibahas bagaimana cara merancang desainnya serta melakukan analisis terhadap kurikulum yang ada. Manfaatnya, kita bisa tahu kelebihan dan kekurangan tiap model, jadi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. 2.1 Model pengembangan kurikulum. Di subbagian ini dijelaskan tentang pola dasar dalam menyusun kurikulum. Tujuannya agar pendidik sadar bahwa kurikulum itu nggak cuma buat satu bentuk, tapi bisa dikembangkan dengan berbagai pendekatan sesuai kebutuhan. Manfaatnya, pendidik jadi lebih fleksibel dalam pemilihan atau membuat model pengembangan yang paling sesuai. Kemudian 2.2 Desain pengembangan kurikulum. Nah, di bagian desain pengembangan kurikulum, kita membahas tentang berbagai desain yang bisa digunakan dalam menyusun isi kurikulum. Tujuannya supaya mahasiswa mengenal alternatif desain baik yang berbasis mata pelajaran maupun berbasis kompetensi. Manfaatnya mahasiswa bisa menyesuaikan desain yang konteks dengan pendidikan yang dijalankan. 2.3 Analisis kurikulum. Di subbagian ini menjelaskan pentingnya melakukan analisis terhadap kurikulum. Tujuannya agar kurikulum yang digunakan tetap relevan dan efektif mengikuti perkembangan zaman. Manfaatnya, mahasiswa bisa menilai secara kritis kurikulum yang berlaku dan tahu bagaimana yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, organisasi kurikulum. Berikutnya, di bagian organisasi kurikulum, kami membahas bagaimana isi kurikulum diatur dan diorganisasi supaya mudah dipahami oleh siswa. Tujuannya agar calon pendidik tahu pentingnya pengetahuan isi kurikulum yang baik. Manfaatnya, mahasiswa memahami bahwa cara mengorganisasi kurikulum sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. 3.1 Pengembangan organisasi kurikulum. Bagian ini menjelaskan cara menyusun kurikulum secara sistematis dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Tujuannya agar kurikulum bisa diterapkan secara efektif di kelas. Manfaatnya, calon pendidik bisa memahami pola-pola pengorganisasian yang bisa digunakan di sekolah. Dan yang ketiga, prosedur berorganisasi kurikulum. Bagian ini menjelaskan langkah-langkah memperbarui kurikulum agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa kurikulum itu bersifat dinamis, nggak bisa statis. Manfaatnya, mahasiswa paham kalau kurikulum harus diperbarui secara terencana dan berkelanjutan. Dan yang keempat, model-model organisasi kurikulum di Indonesia. Di bagian ini kami membahas berbagai model organisasi kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia. Tujuannya untuk memberikan gambar bagaimana sistem kurikulum nasional selalu berkembang mengikuti kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Manfaatnya, mahasiswa bisa melihat bahwa kurikulum di Indonesia selalu beradaptasi dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Bab ini menjelaskan bahwa kurikulum tidak hanya berisi daftar pelajaran, tetapi merupakan sistem yang menggambarkan filosofi, tujuan, serta strategi pembelajaran. Model kurikulum berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk merancang dan mengembangkan kurikulum dengan memperjelas hubungan antara tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Organisasi kurikulum mengatur isi dan pengalaman belajar secara sistematis agar mudah dipahami dan diterapkan oleh peserta didik. Pemahaman terhadap model dan organisasi kurikulum membantu pendidik menyusun pembelajaran yang terarah, relevan dengan kebutuhan siswa, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Model Taylor. Model ini menekankan pentingnya perumusan tujuan yang jelas dan terukur. Taylor mengajukan 4 pertanyaan pokok yaitu 1. Apa tujuan pendidikan yang ingin dicapai? 2. Pengalaman belajar apa yang membantu mencapai tujuan itu? 3. Bagaimana pengalaman belajar disusun secara efektif? Dan yang terakhir, bagaimana hasil belajar dievaluasi?
Dan yang kedua ada model Hilda Taba. Model ini menempatkan guru sebagai perancangan utama kurikulum, karena guru paling memahami kebutuhan siswa. Langkah-langkahnya dimulai dari diagnosis kebutuhan peserta didik, penetapan tujuan, pemilihan dan penyusunan isi, pemilihan pengalaman belajar, perorganisasian kegiatan, hingga evaluasi hasil belajar. Model ini disebut grassroots model, karena berangkat dari praktik di kelas, bukan dari kebijakan atas. Dan yang terakhir ada Beham dan Wheeler. Kedua model ini menekankan kolaborasi dalam pengembangan kurikulum yang melibatkan guru, kepala sekolah, ahli kurikulum, dan pembuat kebijakan. Tujuannya agar kurikulum menjadi lebih adaptif terhadap berbagai kebutuhan pendidikan. Secara keseluruhan, bagian ini menegaskan bahwa pengembangan kurikulum bukan proses tunggal, tapi kerja sistematis dan kolaboratif yang harus menyesuaikan dengan tujuan, konteks, dan kebutuhan peserta didik. Desain pengembangan kurikulum. Desain kurikulum diartikan sebagai pola atau rancangan yang menggambarkan bagaimana isi dan pengalaman belajar diatur untuk mencapai tujuan pendidikan. Di dalam bab ini juga dijelaskan bahwasanya desain kurikulum dapat dikembangkan ke dalam berbagai orientasi, di antaranya seperti desain yang berpusat pada mata pelajaran. Pada desain ini lebih menekankan pengetahuan dan penguasaan akademik. Sedangkan desain yang berorientasi kepada siswa berfokus kepada minat, pengalaman, dan kemampuan para peserta didik. Sementara itu, desain berbasis kompetensi menekankan kemampuan nyata yang harus dimiliki siswa setelah menyelesaikan proses belajar. Dalam konteks pendidikan masa kini, desain kurikulum tidak dapat lagi bersifat tunggal. Diperlukan kombinasi dari berbagai pendekatan agar pembelajaran menjadi kontekstual dan juga bermakna. Lalu, pembahasan selanjutnya yaitu mereorganisasi kurikulum. Jadi teman-teman, proses mereorganisasi kurikulum ini perlu dilakukan apabila kurikulum yang berlaku sudah tidak sesuai atau tidak relevan dengan perkembangan zaman. Proses ini diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan perubahan, baik dari sisi peserta didik yang mengalami perkembangan kebutuhan dan perkembangan minat, maupun dari sisi masyarakat yang menuntut kompetensi baru yang sesuai dengan perkembangan sosial dan juga perkembangan teknologi. Nah, setelah kebutuhan tersebut sesuai dan sudah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan pembelajaran baru yang lebih relevan yang sesuai dengan konteks kekinian. Kemudian dilakukan penyusunan kembali isi dan juga strategi pembelajaran agar lebih efektif dan juga kontekstual. Lalu pada tahap terakhir ialah melakukan sebuah uji coba terhadap kurikulum yang sudah diperbaharui, mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pendidikan saat ini. Nah, dengan prosedur ini, kurikulum dapat tetap responsif terhadap dinamika perubahan pendidikan, sosial, dan juga perkembangan zaman. Model organisasi kurikulum di Indonesia. Jadi di Indonesia ini terdapat berbagai model organisasi kurikulum yang pernah digunakan. Di antaranya, yang pertama ada kurikulum berbasis mata pelajaran, yaitu kurikulum yang diorganisasi berdasarkan bidang studi tertentu. Lalu yang kedua itu ada kurikulum terpadu, yaitu menggabungkan beberapa mata pelajaran supaya pelajaran menjadi lebih holistik. Lalu ada juga kurikulum broadfield, yaitu menggabungkan beberapa mata pelajaran sejenis dalam satu rumpun. Misalnya IPS atau IPA, seperti itu. Lalu yang terakhir ada kurikulum berbasis kompetensi, yaitu menekankan ketercapaian kompetensi tertentu yang relevan dengan kebutuhan hidup di dunia kerja. Kesimpulan menurut saya memberikan penekanan pada pentingnya pemilihan model dan organisasi kurikulum yang tepat dalam menentukan arah pendidikan. Pembahasan mengenai desain kurikulum memperlihatkan adanya variasi pendekatan, mulai dari yang berpusat pada mata pelajaran yang hingga lebih humanistik dan rekonstruktif.
Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang kaku, melainkan harus adaptif dan konseptual sesuai dengan kebutuhan zaman. Analisis kurikulum juga mengajarkan bahwa kurikulum yang baik tidak berhenti pada perencanaan, tetapi harus teruji, dikaji, diperbaiki, dan diperbaharui. Selain itu, saya memahami bahwa organisasi kurikulum memiliki peran strategis dalam memastikan ketercapaian tujuan pendidikan. Pengorganisasian yang tepat memungkinkan peserta didik untuk belajar secara bertahap, dari konsep sederhana menuju kompleks, dari teori ke praktik, dan dari ranah kognitif hingga afektif. Bagi seorang pendidik, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi kurikulum berarti mampu menyusun pelajaran yang relevan, efektif, serta sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Bagi saya pribadi, bab ini sangat bermanfaat karena memberikan pemahaman bahwa kurikulum harus selalu bergerak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika sosial, sehingga mampu melahirkan peserta didik yang adaptif, kritis, dan berdaya saing. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Bye-bye.